Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video kedua yang saya tampilkan pada hari ini, dimana pada video pertama saya tampilkan awal dari sejarah saya beternak ulat Hongkong ini. Nah, sekarang pada periode kedua saya sendiri ini sudah punya dari 4 ya, dari 4 perkembangan yang pertama, dan sekarang inilah hasilnya untuk video yang kedua, di mana ada beberapa tingkatan yang saya sendiri buat medianya, tempatnya untuk menyimpan baki-baki ini dalam beberapa tingkatan. Adapun baki ini satu tingkatnya ada 4 ya. Yang pertama ini indukan ya. Indukan ini saya sendiri ini baru semingguan ya. Semingguan baru dimasukkan pada untuk indukannya. Ini namanya kepik-kepik untuk ulat Hongkong, dimana semuanya ada 4 ya. Ini juga sama, kepik-kepiknya ada di urutan paling atas. Nah, ini ada 4 wadah atau 4 baki atau bak tahu ya, dikenal dengan bak tahu kalau dulu. Kalau sekarang katanya mungkin untuk tempat pup kucing ya. Nah, ini yang kedua, urutan bak kedua ini sekitar 1 minggu setelah dipindahkan. 1 minggu setelah dipindahkan, telah dipisahkan dari kepik-kepiknya. Mungkin belum kelihatan ya, itu anak-anaknya ya, anak-anak ulatnya, karena baru 1 minggu ini. Itu juga dari 4 baki yang di atas menjadi 4 baki lagi ya. Semuanya belum begitu kelihatan karena baru 1 minggu. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ini, karena ini setiap setiap penetasan telurnya ini disimpannya selama 2 minggu baru dipisahkan dari kepiknya. Nah, ini baru 1 minggu dipisahkannya. Yang ini berarti baru 3 minggu. Nah, yang setelah dipisahkan dari kepiknya ini udah kelihatan ya, udah kelihatan ulat-ulatnya. Ini udah kelihatan kecil-kecil banget gitu ya ulat-ulatnya. Di sini ada 4 juga gitu ya. Walaupun sedikit-sedikit karena ini baru percobaan, belum sampai ke tingkat bisnis, karena kita juga ingin belajar dari awal apa sih keuntungan, apa sih kelemahannya dari peternakan ulat Hongkong ini. Itu karena untuk ulat Hongkong sendiri saya pakai penyimpannya pakai rak tuh pakai ram ini ya. Ini untuk menjaga supaya tidak ada masuknya cecak, karena cecak ini sukanya pada kepik, sehingga kepik-kepik itu suka dimakan kalau tidak dihalangi dengan ram kawat ini. Adapun di bawahnya juga ini predator yang kedua, yaitu dihalangi sama tempat wadah ya, yaitu ini bekas oli ya, oli bekas gitu, untuk menghindari adanya semut-semut yang masuk, karena itu juga semut-semut adalah predator untuk ulat-ulat yang masih kecil ataupun yang sudah besar, sehingga ulat-ulat itu sudah suka dimakan ya. Nah, itu untuk mencegah predator yang kedua, yaitu ulat. Adapun predator ketiga, kalau saya tidak tutup ya pakai ini penutupnya, ini tikus, baik itu tikus rumah ataupun tikus jalanan, atau disebut juga dengan wirog ya itu. Nah, sekarang setelah ada tingkat pertama, ini yang baru 1 minggu, ini baru 3 minggu. Yang ini saya buat 2 ya, itu yang sudah berarti 5 minggu. Ini ya, sebulan lebih seminggu, ini sudah kelihatan ulat-ulatnya. Ini ya, ada 2 wadah yang saya buat, karena dulu belum sampai 4 kepik ya, 4 wadah kepik, baru cuman 2. Jadi sekarang punya 2 tempat ini untuk yang berusia 5 minggu. Ini sudah kelihatan ulat-ulatnya. Nah, ini yang selanjutnya, yang terakhir yang saya punya, ini adalah yang ke
7 minggu ya, atau sebulan 2 bulan kurang 1 minggu. Ini udah kelihatan, udah besar ya ulat-ulatnya, dan juga bisa dikonsumsi baik untuk burung ataupun ikan gitu ya. Itu karena bisa dikonsumsi oleh burung dan ikan, dan juga bisa untuk dijual sebenarnya, tapi saya belum bisa menjualnya karena ini masih baru tahap percobaan ya, itu karena belum siap. Minimal kita dalam 1 minggu kalau sudah mencapai misalnya 5 kilo ya, minimal itu bisa saya jual ke warung-warung burung, karena mereka juga membutuhkan. Untuk lubang saya kira lubang-lubang ya, untuk penjualannya di daerah saya sendiri itu sudah banyak pesanan, tapi saya belum siap karena memang harus kitanya jangan sampai tertunda gitu ya, harus continue gitu. Makanya saya belum siap untuk menjualnya. Itu barangkali untuk video yang kedua ya. Dan untuk yang selanjutnya nih, bahan-bahan atau wadah-wadahnya juga sudah saya persiapkan ya. Jadi ada berapa tingkatan ya, 1 2 ya, 1 2 3 4 5 6 tingkatan gitu ya. Mungkin yang terakhirnya nih, yang ketujuhnya terbuat dari kayu untuk lebih memudahkan memisahkan antara makanan bekasnya atau tai-tainya ya, dengan ulat-ulatnya ataupun dengan kepompong ulat itu sendiri. Itu barangkali sebagai pengalaman saya baru membuat satu tempat rak ya. Kemungkinan kalau misalnya ada waktu lagi saya akan membuat 1 rak lagi atau 2 rak lagi, sehingga saya bisa memproduksi seminggunya 5 kilo, lumayan lah untuk menunjang kehidupan pribadi ya. Itu sebagai pengalaman saja, barangkali itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.